Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan SDN Perguruan ini. Selawat beserta salam tahun pula kita aturkan dan hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia ke alam ilmu pengetahuan. Yang terhormat Dewan Guru SDN Percontohan, adapun maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan di ruangan ini yaitu mengenai pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana ini merupakan tugas kami di CGP Angkatan 7 yang harus membuat pembahasan. Ya, terima kasih kepada Dewan Guru SDN Percontohan yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkannya. Nah, latar belakang masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan serta munculnya kemajuan teknologi yang semakin besar. Karakter murid menjadi negatif. Sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut, menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif, sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan menciptakan budaya positif. Sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya kebiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Nah, lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pembebasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Melakukan kegiatan pembebasan pada rekan sejawat. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Memantau,
Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakannya dengan baik. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, mendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sebelumnya saya ingin membuat suatu permainan yang mana ini berpasangan, yang sebelah kanan A, yang sebelah kiri pasangannya B, yang mana tangan nanti yang A yang mengepalkan kanan, ya, yang sebelah kanan A atau kiri. Pokoknya salah satu pasangan sepakati siapa yang kepala kanan dan siapa yang membujuk untuk membuka. Nah, kepala kanan itu ada suatu rahasia yang sifatnya betul-betul tidak boleh dibuka. Artinya tidak bisa dibuka. Walaupun teman memaksa, mengancam diri kita agar membukanya, kita tetap artinya bersikukuh teguh mempertahankannya. Nah, kemudian nanti tukaran lagi, begitu juga ada yang si pasangannya tetap bertahan mengepal rahasia, menggenggam rahasia tersebut. Ya, coba Bapak Ibu, bagaimana caranya biar kawal kepala tangannya bisa dibuka? Baik, bagaimana cara bujukan, hadiah, rayuan. Nah, coba. Tetapi kalau tangannya itu ada suatu rahasia memang yang berharga. Kalau memang apa tidak bisa, ya dibuka. Oke, kita praktekkan selama 5 menit. Ayo lapor. Apa nih? Tahu. Tangan mana saja boleh. Nanti sepakatkan pasangan yang awal siapa yang mulai membukanya. Aku tahu tuh. Duit. Bukan duit. Apa? Ayo. Mau video pun itu yang merupakan ada sesuatu yang berharga. Tapi yang harus kita pertahankan. Bukan. Cici. Bukan. Cici. Terus apa? Coba kasih tahu. Lain agar Nanti kasih bang. Kasih sama apa? Uang nanti sama rokok kasih apa?
Ayo bang ya, naik kereta main dulu kita bang. Tahu. Ya, tidak ada yang berhasil kan? Karena apa? Ayo, siapa yang bisa ceritakan mengapa tidak berhasil? Karena artinya apa? Kontrol pada diri, ya itu ada pada masing-masing orang. Diri sendirilah yang mengontrol diri kita. Oke, berikutnya selanjutnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sehingga sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ini biasanya ilusi itu semacam apa itu Bapak Ibu? Ilusi. Anggapan. Ya, anggapan kita. Bahwasanya guru itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Nah, kadang-kadang kita ada hadiah, kan begitu. Penguatannya berupa hadiah. Itu kita anggap baik, pasti efektif. Nah, ternyata di sini ada ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini ada tabel yang mana satu tabel stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya. Nah, ini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, kemudian coba apa makna disiplin Bapak Ibu? Kita mendengar tentang disiplin. Arti disiplin sesungguhnya bagaimana? Mentaati peraturan. Iya, menaati peraturan, patuh, taat. Mungkin ada yang lain? Patuh. Tadi Pak Indra menyampaikan patuh, taat, tepat waktu. Jadi kita lihat. Nah, makna disiplin itu artinya belajar. Ini. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh
kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Eksternal artinya motivasi yang dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal dia. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal dari dalam. Inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini mengenai kebutuhan dasar manusia, ada 5. Berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yang pertama ini ada survival. Survival ini artinya bertahan hidup. Kemudian ada cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Artinya kadang-kadang siswa kita ini butuh yang kelima ini. Salah satu kelima ini pasti ada, butuh. Nah, jadi guru harus bisa memahami tentang ini. Contoh kasusnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan menyerukan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini artinya ada seorang anak yang bernama Agus yang sering meminta bekal kepada temannya. Nah, jadi kita kadang-kadang beranggapan bahwasanya si anak itu nakal, bandel. Nah, sehingga langsung kita yang marah. Maka kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Nah, tentunya kita selaku guru Ani dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan mengapa Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, apabila Agus karena lapar alasannya, berarti itu karena kebutuhannya adalah kebutuhan si Agus bertahan hidup. Kalau jawaban si Agus tadi, dia senang. Kalau dia jawab ketika tanya, alasannya senang. Kalau dia senang mengambil makanan temannya, jadi ingin diperhatikan. Berarti anak itu ingin diperhatikan. Apabila Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, kebutuhannya adalah penguasaan. Kemudian Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, bekalnya selalu sama, bosan. Itu kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, kalau si Agus jawabannya kemudian itu dia iseng, menikmati pulahnya mungkin, yaitu kesenangan. Kebutuhan dasar itu kesenangan. Artinya guru harus bisa mengenali kebutuhan permasalahan si anak berdasarkan kebutuhan dasarnya. Kemudian kita mengenal ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini dijelaskan kalau kita dulu berbuat menghukum, maka kata-kata ataupun ucapannya menghakik, menunjuk, menyakiti dan menyindir.
Nah, kita guru menghukum bukan hanya fisiknya kita hukum, bikin sampah sampai seperti bersihnya, tetapi dengan ucapan saja bisa kita menghukum. Nah, kemudian kalau kita guru membuat merasa bersalah, misalnya bersama guru itu perbuatan siswanya, kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti pembuat merasa bersalah. Kemudian teman membuat alasan untuk muridnya. Nah, pemantau menghitung dan mengukur. Ini mungkin dicatat tugasnya. Misalnya katakan ada siswa yang berbuat salah, memantaunya saja, kemudian mencatat apa kesalahannya. Nah, kemudian ini ada selaku manajer. Nah, inilah yang kita inginkan. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sopan, dengan lembut, kemudian tidak langsung memvonis kesalahan si anak. Kemudian kalau perkataan guru, kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu berarti hukum. Udah kan, kalau nggak siap awas ya. Pokoknya kalau yang menghukum artinya kata-katanya itu semacam ancaman. Nah, kemudian membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Lembut, tetapi berharap. Nah, lembut tapi berharap. Nah, masa kamu tidak mau? Tidak ibu pernah. Itu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Maka kamu lakukan. Kemudian apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti biar lebih mudah dipahami, akan ada suatu praktik video praktik di permasalahan tentang posisi kontrol. Ada kasusnya nanti. Ini ada, kita langsung saja. Nah, inilah pernyataan-pernyataan kalau kita posisi kontrol kita di mana misalnya membuat orang bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siswa nih ya. Kamu tidak, ini artinya guru bercerita ke siswanya kata-kata ini, apakah dia membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Nah, kalau dia manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita artinya kita minta ke siswa bagaimana solusinya dia inginkan, bukan berdasarkan keinginan kita. Kemudian ini budaya positif, lingkungan peraturan kelas, jauh dari peraturan kelas. Sebenarnya kelas itulah kelaslah lingkungan terkecil, kelas masing-masing, ya. Kemudian barulah terbentuk budaya sekolah. Sebagai contoh, kelas sekolah, katakan lingkungan kelasnya tertib, gurunya pun baik, teratur, kegiatannya teratur. Kelas B, katakan kocak-kacir kondisi kelasnya. Nah, maka tidak akan tercipta budaya positif. Artinya kelas itulah RT terkecil dan kelas baru bisa diterapkan ke sekolah kita, di lingkungan sekolah. Nah, jadi di kelas itu pun yang kita buat dengan murid tentang bagaimana keyakinan kelas kita agar kita sepakati bersama-sama. Keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas itu yang
artinya prinsip-prinsip yang bersifat umum tanpa harus memikirkan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kalau ini peraturan mungkin tidak sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, intinya Bapak Ibu harus diawali dari kelas. Apapun ceritanya kelas dulu. Sebenarnya enak gimana jadi kepala sekolah. Jika dimulai dari kelas. Lingkungan terkecil sekolah adalah kelas. Jika kelasnya katakan membuat suatu keyakinan kelas, maka terciptalah budaya positif. Budaya positif. Kemudian ini kami juga sudah membuat keyakinan kelas kami. Di kelas kami mungkin bisa didengarkan Bapak Ibu. Ini adalah suatu keyakinan. Di sini saya akan memperkenalkan kembali segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah mengatasi permasalahan dari siswa kita, cara menangani permasalahan siswa. Ini menurut psikologi, pakar psikologi. Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nanti kita lihat penerapan segitiga restitusi berdasarkan kasus. Ini penerapan segitiga restitusi. Nah, maka dikatakan segitiga karena segitiga sisinya segitiga, yaitu terdiri dari adanya menstabilkan identitas sisi yang paling bawah, kemudian salah satu sisinya lagi mengayakkan keyakinan, kemudian sisi yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itulah kalimatnya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi terhadap permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasakan begitu. Nah, kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu kata-kata yang validasi tindakan yang salah, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan ini kan biasanya sebenarnya penerapan permasalahan murid seperti ini sudah kita lakukan di sekolah, tapi ya kita belum bisa memilah-milahnya, yang mana validasi tindakan, yang mana menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Kata-katanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini stabilitas identitas. Saya tanya ke anak yang selamat, tahu nggak apa namanya waktu nggak dia selamat itu? Katanya dia datang jam 8. Lalu kita tanya, nah jam 8 itu tak waktu nggak? Tapi di sini Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau membantu Aida mencari solusi terhadap keterlambatan Aida dalam sekolah. Mau Aida pasti punya mengapa terlambat waktu kita kemudian itu belajar atau bukan baik. Hari ini masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita yang kita lakukan? Disiplin dan tepat waktu. Hari ini kalau disiplin dan tepat waktu mungkin itu tidak. Oke. Hari ini sekarang Alena apa yang harus kamu lakukan supaya datang ke sekolahnya tidak terlambat. Lebih awal dan bukan kemudian Alena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Kapan mau mulai? Mulai hari ini, Alena harus melakukan sesuatu. Nah, itu adalah anak melayani anak yang terlambat. Dan kita kembali ke materi. Ini adalah keyakinan kelas kami kelas 6C yang sudah kami perbuat, yang sudah kami sepakati untuk keyakinan kelas. Ada 6, hadir tepat waktu, selalu menjaga kebersihan, selalu bertanggung jawab, jujur dalam bertindak, membudayakan membaca dan saling menghargai. Artinya kita buat keyakinan kelas itu kita sepakati. Nah, keyakinan kelas itu yang bersifat universal. Ya, dari itu. Baik, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari saya tentang budaya positif sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu sudah catat menurut kamu apa keyakinan kelas kita? Sudah.
kamu bisa menuliskannya ke depan? Ya, Ihsan, maju. Ya, menurut Ihsan hadir tepat waktu. Ini menjadi keyakinan kelas kita. Ya, silakan. Selanjutnya, yang sudah mencatat yang kedua, maju ke depan. Yang ketiga, ya. Empat, ya. Yang kelima, yang terakhir, Bapak, kamu sudah mencatatkan keyakinan kelas kita. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Ya. Yang pertama. Yang kedua. Yang kelima. Yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmiati Susanti Sitorus SPDM. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Percontohan Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Salah seorang guru penggerak di SD Negeri Percontohan Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, di mana dengan budaya positif yang dipaparkan oleh beliau sangat terinspirasi bagi kita semua, khususnya kaum guru, untuk mengetahui bahwa hukuman bukanlah jalan satu-satunya untuk membuat efek jerah kepada siswa atau membuat karakter siswa kita lebih baik dari sebelumnya. Tetapi banyak cara, banyak jalan menuju perbaikan karakter siswa itu sendiri. Dengan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahia, saya salah satu guru di SD Negeri Percontohan.
pemaparan materi budaya positif yang disampaikan menurut saya sudah sangat baik, dan ada bagian yang paling menyentuh nih ya untuk saya sendiri, yaitu pada bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut saya, dalam pandangan saya merasa bahwa selama ini memberikan hukuman adalah cara yang paling ampuh untuk mendisiplinkan peserta didik. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan dari beliau bahwa hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal. Jadi saya sangat merasa senang, saya sangat merasa bersyukur bisa berada dalam forum itu, sehingga saya kedepannya bisa mengubah lagi pola ajar saya dengan tidak menerapkan hukuman kepada peserta didik. Semoga kedepannya saya dan para guru di seluruh Indonesia senantiasa menerapkan budaya positif kepada para peserta didik. Terima kasih.